Nurse Novi. Begini Nurse Rizka, saya ingin melaporkan pasien Nyonya K umur 34 tahun di kamar D4 dengan diagnosa DM. Selama ini pasien dalam keadaan sadar penuh. Kemudian pasien datang dengan luka DM di kuris sepertiga distal. Keadaan umum pasien lemah. Selama ini pasien sudah mendapatkan antibiotik dan rawat luka setiap hari. Tetapi keadaannya tidak kunjung membaik. Pasien Nyonya K ini juga hipertermi dan suhunya tidak kurang dari 38 derajat Celcius. Nah, terus tindakan yang telah saya berikan yaitu memberi kompres dingin pada daerah frontal dan aksila dan kolaborasi dalam pemberian antipiretik dan analgesik, melakukan perawatan luka juga dengan teknik aseptik setiap hari. Kemudian saya juga melakukan TTV setiap hari. Dari hasil laboratorium didapatkan albuminnya itu 2,4, kemudian HB-nya itu 12,4 gram persen. Kemudian pasien juga mendapatkan infus Martos 500 cc dan Panamin G 500 cc dengan pemberian insulin juga. Kemudian pasien juga mendapatkan diet sonde B1 2100 kalori. Bila menurut perhitungan pasien sudah mencukupi kebutuhan kalorinya. Namun dilihat dari kondisi luka yang dialami oleh pasien dan kadar albumin yang fluktuatif, terlihat kalau nutrisinya itu yang masuk itu belum mencukupi. Terus bagaimana ya untuk tindakan yang akan kita lakukan? Oh iya. Kalau begitu sebaiknya besok kita lakukan ronde keperawatan saja ya Nurse, untuk pasien Nyonya K tersebut. Tolong nanti Nurse Novi untuk menyiapkan pasiennya, kemudian status, dan juga jangan lupa dimintakan inform concern ya. Oh ya, baik Nurse Rizka, saya persiapkan terlebih dahulu. Oh ya, baik, terima kasih Nurse. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Suster. Bagaimana keadaan istri Bapak hari ini? Sama kayak kemarin. Oh ya, kita lagi berusaha ya Pak ini untuk mencari obat buat istri Bapak. Baik Pak, apakah saya bisa mengganggu waktu Bapak? Ada yang mau saya bicarakan ini Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya, baik begini Pak. Keluarga Bapak selama dalam perawatan kami mempunyai beberapa kegiatan untuk masalah keperawatan yang dialami istri Bapak, yaitu mobilisasi dan kulitnya lukanya yang ada di tubuh ibunya ini ya Pak, untuk penyembuhan ke depannya. Untuk itu kami besok akan melakukan ronde keperawatan untuk mengetahui keadaan istri Bapak begitu. Apakah Bapak bersedia untuk? Oke, baik, selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan ronde keperawatan ya. Nanti untuk pasien dari Nurse Novi yaitu Nyonya K dengan cedera otak sedang, fraktur kruris dan juga ada diabetes mellitus. Kemudian untuk masalah keperawatan yang muncul itu antara lain gangguan nutrisi dan integritas kulit. Nah, nanti tujuannya itu agar membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien dari Nurse Novi seperti itu. Kemudian silakan Nurse Novi untuk melaporkan hasil permasalahannya bagaimana. Baik, terima kasih Nurse Rizka atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mulai melaporkan masalah yang terjadi pada Nyonya K, yaitu dengan diagnosa cedera otak sedang, fraktur kruris, dan diabetes mellitus dengan beberapa masalah keperawatan, diantaranya itu gangguan nutrisi dan integritas kulit. Saat ini di daerah lumboka sakral mulai terjadi dekubitus grade 1 dan adanya luka grade 3 di daerah kalkaneal kiri akibat tirah baring lama. Kemudian ekstremitas pasien terlihat udin. Kemudian pasien sekarang sudah mendapatkan infus Martos dan Panamin G, masing-masing yaitu 500 cc. Sedangkan
Dan untuk nutrisi pasien mendapat sonde 6 kali 350 cc. Kemudian tidak ada retensi dan muntah juga tidak ada. Selain itu pasien juga mendapatkan ekstra jus kutuk dan putih telur untuk meningkatkan albuminnya. Namun dari semua intake yang diberikan ternyata kadar albumin dari Nyonya K justru tidak menunjukkan normal, namun fluktuatif cenderung menurun gitu. Sedangkan dari lukanya terlihat jaringan keputihan dan nekrosis. Selain itu proses kesembuhan dari luka pasien selain dikuris berjalan lambat dan urin pada pasien menunjukkan kalau status nutrisi juga kurang. Jadi intervensi yang sudah kami lakukan adalah rawat luka tiap hari, kemudian mobilisasi tiap 2 jam, dan pasien sudah lama melakukan bantal air begitu. Ya. Silahkan Saudara Vivi, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Nurse Rizka. Kemudian untuk Nurse Novi, berapa ya tadi kadar albumin yang terbaru dan sebelumnya dari Nyonya K, dan obat-obatan apa saja yang sudah diberikan untuk pasien? Baik, jadi begini Nurse Vivi, Ya. tadi kadar albumin dari Nyonya K itu terbaru ini adalah 2,4 dan sebelumnya yaitu 2,8, dan pasien telah mendapatkan Infurmatos dengan drip insulin dan Panamin G gitu. Oh ya, jadi pasien juga mempunyai penyakit diabetes mellitus yang lama. Bagaimana mobilisasi selama ini? Apakah tetap dilakukan, Miss Novi? Iya, sudah kami lakukan tiap 2 jam. Oh ya, ya cukup pertanyaan dari saya ya, Nurse Novi. Oh iya, baik. Oke, baiklah, kita sudah menudingkan untuk masalahnya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita validasi ke Nyonya K ya. Oh iya, baik. Mari. Ya. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Sesuai janji kita kemarin ya, Iya. sama saya waktu itu Bapak pas nunggu ini. Jadi hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan, di mana saat tim ronde keperawatan akan sama-sama membantu untuk memecahkan masalah yang terjadi pada istri Bapak. Baik, gimana Suster Vivi? Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa selama ini sondenya sudah masuk Pak? Udah masuk semua. Oh ya, berapa tensi nadi dan suhunya Pak? Apakah tadi sudah dicek? 120/80. Ini ekstremitas pasien memang udem dan lukanya juga terlihat banyak rembesan ya Pak. Untuk CRT-nya kurang dari 3 detik. Pak, bagaimana sondenya? Apakah bisa masuk semua? Masuk semua. Oh ya, bagus kalau begitu ya Pak. Cukup dari saya. Kalau begitu dari saya cukup ya, Nurse Rizka. Oh ya, baiklah. Kalau gitu kita langsung kembali ke nurse station ya. Kami pamit ya Pak ya. Iya. Selamat Saudara-saudara, tadi kita sudah memvalidasi ke Nyonya K. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, saya akan bertanya. Oh ya, silakan. Apa yang sudah dilakukan pada luka pasien? Jadi kami sudah memberikan kompres Tazat dan Sofratul, namun di luka dikubitus kami tidak memberikan begitu. Oh ya, apa di daerah kalokanea sudah diberikan bantalan? Ya, sudah saya berikan bantalan dan handscoon yang diisi air. Oh ya, alangkah baiknya kalau di nekrotomi dan juga diberikan sufratul. Juga untuk dietnya diusulkan untuk ditambah ya, karena dengan luka seperti itu jelas tidak mencukupi. Baik. Baik, saudara-saudara, untuk konselor apakah ada masukan? Ada. Iya. Setelah saya melihat pasiennya, memang lebih baik kalau kalori dari dietnya ditingkatkan, namun kita perlu konsultasi dengan interna dan tim gizi untuk penambahan kalorinya karena mempertimbangkan fluktuatif dari kadar BDA pasien, dan pasien terlihat sudah berespon dengan baik. Saya rasa jika retensi negatif dan tidak ada mual, diet sondenya ditambah atau prolar tidak lewat sonde juga diusulkan untuk transfusi albumin. Karena dari diet saja ditambahkan ekstra putih telur dan jus kutuk. Untuk menaikkan albumin memerlukan waktu lama, sedangkan untuk kulit pasien juga perlu dimasas dengan baby oil untuk menjaga atau meningkatkan vaskularasi di daerah punggung. Untuk kalkaneal lebih baik kalau memakai donat yang terbuat dari kapas digulung dengan kasar.
spoon berisi air masih memberikan tekanan pada kulit. Selain itu perlu diperhatikan balance cairannya karena pasien terlihat odem ya. Iya. Tidak baik untuk pasien jika kelebihan cairan. Dari saya mungkin cukup. Oke, terima kasih untuk konselor dan nurse Vivi dan juga nurse Novi untuk kerjasamanya. Jadi untuk memecahkan masalah pada pasien nyonyaka, kita harus meningkatkan kalori yang masuk ke pasien jika dibandingkan dengan kondisi luka pasien. Nah, kemudian juga harus diperhatikan lagi untuk balance cairannya dan kolaborasi untuk pemberian albumin. Kemudian untuk luka itu lebih baik kita berikan sufratul, dan untuk luka di kalkanealnya dan itu harus kita berikan donat untuk mencegah terjadinya dekubitus seperti itu. Lalu harus diberikan masase juga untuk mencegah dekubitus tersebut. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya. Selamat siang. Terima kasih. Siang.